Adapun sebabnya ini kenapa kok kami sering mengatakan ayo dialog, karena pernah suatu ketika terjadi ada sebuah kejadian di sebuah radio. Orang yang tidak suka dengan tahlil dan tawasul tiba-tiba mengumandangkan suara di radio mengatakan pernah ngajak dialog, diskusi dengan Buya Yahya nggak mau, Nak Yahya nggak mau. Ini adalah suatu fitnah sampai kita kejar, jangan ngomong semacam itu. Artinya memang ada orang menyebarkan di masyarakat kita ini tidak punya dalil. Mereka tidak punya dalil, buktinya tidak mau, tidak berani berhujjah, tidak berani diajak dialog. Dan ini rupanya yang saat itu disebut nama kami. Adapun dilemparkan kepada ulama-ulama yang lain banyak. Di antaranya buku-buku majalah yang saat itu dikirim ke tempat kami, kita kumpulkan selalu mengatakan ini orang yang mengadakan tahlilan, maulid Nabi, orang tidak punya hujjah mengikuti bapak-bapak mereka yang sesat. Nah ini kan kalimat-kalimat semacam ini apa tidak menantang itu? Mohon maaf kalau ada yang tidak paham kalimat semacam itu bukan menantang, barangkali harus rubah belajar bahasa Indonesia. Ini kalimat yang banyak disebutkan di tempat-tempat ini. Sampai ada suatu buku gara-gara kunut, agar barangkali kunut masalah khilafiyah. Kita yakini bahasanya yang kita bicarakan sebetulnya masalah khilafiyah. Dan kita tidak ada perlunya mengangkat di permukaan. Tapi yang bermasalah ada orang masalah khilafiyah dijadikan masalah yang orang nggak boleh berbeda pendapat. Harus bid'ah. Ini harus sesat. Ini permasalahannya. Kalau seandainya benar-benar khilafiyah seperti yang terjadi antara imam dengan imam, tidak ada masalah. Tetapi permasalahannya ini loh, ada sekelompok manusia, sekelompok orang, apakah ustaz wallahu alam bisawab, dia dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat masuk neraka. Lah ini, kalau yang semacam ini, kalau dibiarkan ini yang merusak. Makanya barangkali kemarin ada saudara-saudara kita yang bersemangat untuk mendirikan negara Islam, bagus. Apalagi kita musuh kita Nasrani, masya Allah. Kita orang-orang di luar Islam berjuang untuk menghancurkan Islam. Lah kok kita ribut urusan masalah khilafiyah, ini kan aneh. Untuk apa masalah khilafiyah dibahas? Lah di saat kita menjelaskan katanya kita yang mungkin itu loh yang mengatakan bid'ah. Kami tidak pernah mengatakan orang yang nggak tahlilan ahli bid'ah, kan begitu sebetulnya. Aslinya orang nggak tahu sholat, mah nggak pulang ke rumah nggak tahu sholat, ada masalah. Tapi ini yang di lapangan selalu mengatakan ini bid'ah, ini sesat, masuk neraka. Dan ini adalah hampir semua orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia dakwah akan tahu hal-hal yang semacam ini. Baik, ini adalah keinginan kami di sini, bukan untuk berdebat benar apa yang beliau sampaikan, tafahum mungkin bahasanya lebih enak, saling mencari mungkin mana yang harus kita hindari. Akan tapi harus disepakati bahasanya betul di masyarakat itu ada orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, tahlilan bid'ah. Bukunya ada, bukunya di tempat kita dikirimi buku tahlil bid'ah, yasinan bid'ah, ini bid'ah, semuanya masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Habis ahli surga itu hanya dipesan oleh 50 orang. Ini musibah. Baik, karena ada orang yang semacam itu, lalu coba kalau orang paham, yang mulai siapa? Kemudian kata, jangan katakan bid'ah, kami akan jelaskan. Ini loh, kami akan jelaskan hujahnya orang yang melakukan itu semuanya. Barangkali harus ada silsilah. Kalau hari ini ihda'ut thawab, besok mungkin yang lainnya, untuk menjelaskan kalau memang agar ada titik temu. Kemudian, kalau memang Anda ingin memperjuangkan negara Islam, itu urusi orang yang sedikit-dikit nyaci maki umat Islam. Itu loh diurusi. Karena itu yang ganjel. Mungkinkah kita akan berjuang bersama, tapi diam-diam kita katakan, kamu syirik yang berjuang sama saya sebetulnya. Kamu ahli bid'ah, kamu tawasulan, kamu tahlilan, kamu ini. Barusan kita tahlilan. Baik, ini adalah yang harus kita pahami, adanya orang-orang semacam ini. Coba yang dipahami. Mungkinkah kita tidak menantang, memulai tidak, tapi kita dimulai dari stasiun radio ini. Makanya sebetulnya kami tidak menuju kepada Profesor Irdat, beliau sendiri tidak. Secara umum kita itu hanya ingin menantang orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Kalau beliau tidak, ya alhamdulillah, bukan itu, bukan kita kami tuju. Yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, mana manusianya? Ayo, dengan saya. Ini yang dikit-dikit bid'ah, sesat, fasik, tawasulan ini, masya Allah. Nah ini yang kita cari, bukan profesor doktor. Kalau hari ini beliau berubah, alhamdulillah, karena kemarin beliau mengatakan ya dalam kesepakatan tawasul ihda'ut thawab bid'ah. Kalau sekarang berubah, alhamdulillah, artinya pertemuan seminggu yang lalu masih tetap saya bicara itu moderator tadi. Baik, enggak, kalau alhamdulillah tidak berubah. Lah ini loh, ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang kita cari. Nah kok dikit-dikit mengatakan bid'ah, maksudnya apa? Ahli neraka tuh. Yai, neraka tahlilan, barusan tahlilan, ya Hasan sama saya tahlilan barusan. Ini ahli neraka, ini ahli neraka. Ya orang kayak begini ini, berarti betul yang kita cari. Yang kita cari beliau ini. Kalau seandainya beliau mengatakan tidak, selesai. Baik, kalau pengen tanya hujahnya, beliau menyampaikan, kami mengatakan provokasi, benar kami akui, kami mengucapkan kalimat provokasi untuk Profesor Salim Bajri, tapi ada judulnya. Judulnya, kita bicara tentang ihda'ut thawab. Beliau mendatangkan dalilnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dua ayat ada.
Wa laisa lil insani. Ada dua itu. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kami katakan. Kemudian beliau setelah membawa permasalahan ihda'ut thawab, dalilnya dua ayat Al-Qur'an ini. Setelah menyebut dua ayat Al-Qur'an, sampelnya, contohnya beda. Contohnya beliau itu lagi kunjung ke menantunya. Di sana ada orang mati. Ternyata orang mati itu sibuk cari pinjaman duit untuk nggak tahu apanya selamatan dan sebagainya. Loh, mana nyambungnya? Tidak nyambung. Kita ihda'ut thawab contohnya begini. Lalu kami katakan jangan memprovokasi pakai ayat, ceritanya beda. Ini adalah bermasalah kalau ayatnya begini. Nah, ini kita katakan itu namanya provokasi. Dalalah itu ada kalau ngerti usul fikih misalnya. Dalalatul lafadz alal makna, makna yang kita maksud dengan lafadz itu ada. Itu mantuk atau mafhum. Mantuk itu sendiri ada bahasanya. Ini nggak nyambung. Ini bicara ihda'ut thawab. Aku menghadiahkan pahala. Mana? Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu nggak bisa numpang ke orang lain, itu nggak ada. Yaitu mana nyambungnya ini bicara dosa, kita bicara pahala, bicara dosa. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Semua orang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Coba. Dalam pembahasan usul fikih beliau barangkali setelah ini harus nimpali. Kalau ada istitsna dan nafi itu namanya itsbat. Jadi ini itsbat apa? Itsbat bahasanya amalnya itu nyampe. Kemudian ada pertanyaan, itsbatu syai' atau yadullu ala adami ghairihi, apa nafi ghairihi, itu kan permasalahan. Kalau yuthbit syai' menetapkan bahasanya amal yang nyampe, apakah yang lain manfi? Kalau seandainya ini tidak ada, padahal nggak ada manfi. Kalau seandainya dinafikan, apakah nafi itu ya dulu ala tahrim, melarang? Larangan itu dari kata nahila, mana nggak nyambung di sini secara usul fikih. Nggak ketemu, makanya katakan provokasi, jangan pakai ayat Al-Quran enak-enak. Mana nyambungnya? Coba waktu kami membawa dalil, membawa hujah, bukan dalil kami, dalilnya ulama. Dalilnya ulama kita menyebutkan bahwasanya pahalanya orang meninggal dunia itu bisa nyampe. Contohnya adalah ada satu orang perempuan datang ke Rasulullah menanyakan tentang ibunya pernah nazar haji tapi nggak sempat haji lalu mati, apakah boleh aku menghajikannya? Boleh. Ini banyak riwayat-riwayat, misalnya anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa lam yusi, orang tuaku meninggal tidak sempat wasiat. Berarti bukan suatu hal yang wajib. Wa lam yusi, tidak berwasiat. Ayan fa'ahu intasaddaqtu anhu intasaddaqtu anhu, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Dijawab na'am. Baik, dijawab na'am. Lah ini dalilnya, karena apa? Pahalanya nyampe, bukan puasanya nyampe, bukan laparnya nyampe, pahalanya. Ini diizinkan oleh Rasulullah, bukan dikatakan bid'ah. Rasulullah yang mengatakan bid'ah tuh, enggak. Sedekah, sedekah disepakati, kita bikin yang lainnya, kita datangkan masalah selain sedekah puasa. Inna min ini tulisan. Wa anta summa lahum ma'a siyamika wa anta tasaddaq lahum ma'a sadaqatika. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kurang apa? Kemudian disebutkan lagi, innal bir ba'dal bir, sebaik-baik bir kebaikan. Itu sebaik-baik kebaikan. Diulang lagi, antusalli li abawaik ma'a salatika, salat untuk orang tuamu bersama salatmu. Engkau melakukan salat untuk orang tua. Wa tasumu lahum ma'a siyamika. Ini adalah hadis-hadis. Kemudian bahkan ada yang sangat man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuh. Ini adalah Imam Bukhari Muslim meriwayatkan kalau ada orang mati, ahli warisnya boleh puasa. Puasa itu apa? Lah ini. Cuman katanya sampai mohon maaf sampai kesimpulan naudzubillah, sebetulnya semoga tidak diyakini oleh beliau. Di saat kita kritik beliau, lalu para ahli tafsir kesimpulannya apa? Ahli tafsir kan bisa salah, Nabi Muhammad saja bisa salah. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Baik, coba. Berarti habis. Kalau mengatakan Nabi Muhammad karena begini, siapnya itu siapnya membela diri. Siapnya siap dalam bahasa siap barangkali para asatid. Siapnya siap membela diri, bukan mengatakan abasa wa ta'ala itu Rasulullah salah atau tidak. Ini pembahasan para ulama ulum tafsir dibahas. Abasa wa ta'ala waktu Nabi Muhammad berpaling itu gimana? Apakah itu bisa dihukumi bahwasanya dalam usul fikih apakah ini Nabi Muhammad itu melakukan dosa atau tidak? Ini pembahasan lain. Tapi siapnya apa? Beliau tidak bisa disalahkan. Ulama ternyata bisa salah sampai Nabi Muhammad salah. Mohon maaf. Ini semuanya menyaksikan dan ini kami ulang lagi. Cobalah mohon maaf. Yang insaf, yang tidak. Dalil ini kurang. Kurang apa lagi? Kami membawa hadis. Katanya kalau bukan hadis apa? Jadi kalau nanti beliau masih mengembalikan dalil Allah salinin sallam sahabat, paling asik nanti kalau Anda dengar pembahasan usul fikih. Ada babnya nanti, baik pembahasan usul fikih akan jelas. Jadi ini loh sebetulnya ada aturannya orang beristimbat, bukan kalau Rasulullah maksudnya begini. Makna dari makna harfiahnya nggak nyambung. Ini makna harfiahnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Dalalahnya lafaz wa alaysa lil insani illa ma sa'a kepada tahrim sekarang apa? Al-amru bis-sai' apakah nahyun an didhi?
Al-amru bis-syai' nahyun an diddihi, ulama berbeda pendapat. Ini al-amru amr, kalau nggak keluarlah, apakah artinya melarang untuk duduk? Ini masalah amr. Kalau nafi nggak ada. An-nahyu an syai' nahyun an diddihi. Nafyu syai', nggak ada itu semua yang dalam pembahasan usul fikih. Memang harus kembalikan kepada pakarnya dan ahlinya. Maka dari itu yang kami katakan, jangan provokasi orang dengan pakai hujah ayat Al-Quran. Sampai di akhir majelisnya, bagaimana saya baca Al-Quran dibilang saya provokasi? Astagfirullahaladzim. Saya tidak menyifati Anda provokasi, caranya ini loh. Dan itu yang kita khawatir, gede-gede dalil, katanya apa? Bingung ketemu dalil. Wa al-lisan il-insani adalah tidak nyambung dengan ihda'us sawab, akan tapi di situ hanya menjelaskan bahwasanya Anda itu berhak mendapatkan atas usahamu sendiri. Anda itu dapat atas usahamu sendiri. Kemudian atas usaha orang lain nggak dibahas dalam ini. Bukan dari mafhum, bukan dari mantuk, tidak. Tinggal dalil lain. Mafhum mantuk nggak nyambung di sini. Apalagi langsung pres bener, nggak ada. Mana mafhumnya coba? Ada mafahim yang ngerti mafhum mukhalafah, ada mafhum istisna, bukan bab ini. Mafhum istisna para ulama juga berbeda. Bukan ini babnya, tidak seperti ini. Ada mafhum istisna, ada mafhum laqab, tidak juga masuk di sini. Jadi nggak ada pembahasan usul fikih, tidak ada masuk di sini. Jadi nggak nyambung sama sekali, nol. Makanya kalau kita katakan, kalau bawa Al-Quran, permasalahan ini, Al-Quran ini, itu provokasi nggak nyambung. Paling enak kita kata ulama. Kata ulama, alhamdulillah kalau ulama yang ahli tahlilan mah banyak, luar biasa. Akan tapi waktu itu kami ingin mengambil ulamanya orang anti tahlil, Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu justru yang kami tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau tahlilan atau orang yang mengatakan ihda'us sawab itu nggak nyampe, itu adalah ahli bid'ah. Kami tidak mengatakan. Kami kemarin mengatakan karena niru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan yang berbeda dengan pendapat ini, mereka adalah ahli bid'ah. Coba dia ada fatwa Ibnu Taimiyah halaman 4 juz 24. Itu sudah ada, nanti fotokopinya ada semuanya. Baik, cobalah Anda pahami, mohon maaf, insaf siapapun yang datang. Baik yang menemani beliau, Profesor Salim Jazri, benar apa yang disampaikan beliau. Biarpun orang tua, insya Allah barokahnya ada. Orang tua barokahnya ada. Adapun masalah ilmu sudah jelas. Beliau harus membalas. Dalil kita adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah nggak ada sangkut panjang dengan al-lisali masa. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahkan zaman terdoa zaman kota amalu ila min talin, nggak nyambung, bukan masalah itu. Ini adalah kemudian masalah taksis istisna itu adalah hasr atau bukan. Ini pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang masalah usul fikih. Jadi intinya, kenapa kita kemarin mengatakan provokasi? Karena permasalahan ihda'us sawab, kemudian setelah itu memberi contoh membuat judul dalil, kemudian misalnya adalah berbeda. Ini kan orang, oh ya astagfirullahaladzim, pantesan ini ahli bid'ah semua, masuk neraka semua. Lah ini yang kita, itu yang harus kita cari orangnya. Kalau orang baik-baik, masya Allah, tidak ada masalah, alhamdulillah. Syekh Maktum Hanan, Syekh Jamhari, orang khair baik. Lah ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang dicari. Kalau beliau mah alhamdulillah, masya Allah, memang dia ahli tahlil, makanya baik-baik. Tadi nyebut Syekh Jamhar, Syekh Maktum Hanan, mereka ahli tahlil semuanya, makanya baik-baik. Ini loh yang anti tahlil, ini yang bermasalah. Baik, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sesungguhnya para hadirin, ini intonasi saja yang keras. Beliau ini kedua-duanya hatinya lunak. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Profesor Salim mengatakan bahwa ini adalah mudzakarah, saling mengingatkan. Implisit Profesor siap untuk diingatkan. Kemudian Dr. Yahya mengatakan bahwa siapapun harus belajar dari orang lain. Ini mengindikasikan bahwa beliau juga tidak merasa paling benar. Mungkin dalam pemikirannya ada yang tidak benar. Karena itu, karena ini merupakan lanjutan dari pertemuan pekan yang lalu, dan inginnya kita mengerucut kembali kepada ihda'us sawab lil amwat, barangkali menurut saya ini, biar tidak terlampau melebar, tadi kita masuk pada ayat Allah taziru wa Allah taziru ada dua ayat persoalan wala taziru waziratun wizra ukhra alla taziru waziratun wizra. Oke lah, ayat itu ya yang benar bagaimana, ini moderator nggak sempat buka. Kemudian ayat yang kedua, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tadi saya sempat mencatat, menurut Ustadz Yahya, bahwa ini menunjukkan isbatu syekh yang belum tentu menafikan ghair yang lain. Andaikan menafikan pun belum tentu dalalannya itu tahrim. Maka tidak patut kalau ayat ini untuk menjustifikasi bahwa
tahlil itu beda. bid'ah. Saya tuh kalau mau ngomong bid'ah khawatirnya diralat sama profesornya. Ini saja dulu saya tawarkan. Nanti dulu, ini kan usulnya berdua dulu nih. Nanti kalau sudah baru kelempar gitu. Oke. Usulnya begitu, betul? Iya. Oke. Berdua. Ini dikasih kesempatan untuk Nanti berdua dulu. saja. Berdua aja. Nanti berdua dulu. Sebentar. Ya. Hmm. Nanti dulu Sesuai dengan profesor. usulnya. Hmm. Kita yang lain juga diundang oleh Oke, nanti habis ini kita lanjut. Jadi biar ada kesempatan, ada ini Dr. Imron juga ini Iya, iya, iya. dari Syria, Iya. kemudian yang lain ini banyak. Banyak ini. Banyak. Jadi- bukan sekarang begini dulu. Ya. Saya mewakili mereka, mereka juga harus dihormati. Sebab ini usulnya waktu Oke. siap diadakan lagi, tapi kalau bisa berdua. Karena ini sudah pernah dibahas. Iya. Jadi kita pengen fokus. Ya, fokus dulu. Baik, sekarang Oke. ya begini. Dijawab dulu sama Profesor. Ya, itu. ya. Ini nanti ilustrasinya jangan kepanjangan. Iya, tidak pendek. Terima kasih. Ya. Soalnya tadi dua-duanya ilustrasinya panjang dulu. Saya tanggapi barusan saudara Yahya, iya, bahwa para ulama maupun nabi sama dengan Allah yang tidak mungkin salah. Ya, kalau Allah menunjukkan nabi pernah keliru dan salah, itu maksudnya nabi ditegur oleh ayat, diperbaiki, nabi baca istighfar, mohon ampun. Ya, seperti di Tahrim ayat 1, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'allallah tabtaghi mardata azwajik. Nabi baca istighfar, mohon ampun. Tetap manusia jangan disamakan dengan Allah. Jadi kalau gitu seperti orang Nasara. Orang Nasara nabinya jadi sama dengan Allah. Jangan. Ini Rasul hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Dan apalagi ulama di bawah itu. Sudah satu, saya ingin tanya sekarang. Tolong dijawab dengan singkat. Saya tidak mengatakan sebutan tahlil itu ada kaul ucapan tauhid. Saya mau tanya, selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 200. Ini Sebentar, Bapak. bukan, ini kan ida usawa. Itu kan ida maksudnya, usawa. jadi nanti kalau 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini waktunya panjang. Bukan. Oke. Siap ya. Kalau ihda usawa juga melalui ini yang tadi disebut-sebut sama dia tahlilan, gitu kan? Ya. Ini syar'i atau tradisi. Coba, saya minta penjawab. Syar'i atau tradisi? Saya jawab sederhana. Para pendengar semuanya tahu. Kita bicara ihdaus tawab, beliau bilang apa? Ini selesaikan dulu ihdaus tawab, sepakat atau tidak? Kalau sudah sepakat ihdaus tawab, baru caranya nanti seperti apa? Loh, iya dong. Belum ada ihdaus tawab itu dulu, jangan kemana-mana. Kalau sudah ihdaus tawab oke, nah masalah cara. Kalau ihda usawa, sekarang saya bawa 10 tafsir, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ya. Ya itu dibuka, Prof. Baik. Sekarang tolong dari mereka, jangan saya. Nanti dianggap saya melintir. Baca sini, anak muda yang bisa baca. Ya dibaca aja saya paham. Tidak, ini aja, jangan sini. Jadi supaya jangan melintir, jadi enak ya. Bentar. Baca sendiri aja. Coba dibaca. Duduk situ. Biar baca sendiri. Sudah. Moderator mempersilakan. Saya ini habis operasi juga.